Salam dan salam sehat bagi kita semua, khususnya jemaat HKBP Rumbai dan bagi siapapun yang bergabung dalam live streaming melalui channel YouTube HKBP Rumbai yang mengikuti ibadah pertangyangan WEK ini. Walaupun dalam masa PPKM ini kita mengikuti ibadah di rumah masing-masing, namun kasih Tuhan tetap setia bagi orang yang tetap mau percaya, yang mencari Tuhan dan yang beribadah kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita masuki ibadah pertangyangan ini dengan bersaat teduh sambil berdoa dalam hati, diiringi nyanyian oleh song leader dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan ayat 2. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan karena Dia begitu baik dan yang sudah menyertai kita dalam satu hari ini. Pada malam ini kita masih sehat, bersukacita dan boleh berkumpul bersama, melakukan ibadah pertangyangan di gereja dan di rumah kita masing-masing. Dan inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Nya. Karena itu, mari dengan sukacita kita puji nama-Nya dari buku Nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan ayat 2, hatiku gemar memuji.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kita adalah satu di dalam Kristus. Karena kita adalah satu di dalam Kristus, maka sepatutnya kita saling mengasihi, supaya tercipta kedamaian, kerukunan di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah kita nyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 123 ayat 1 dan ayat 3. Hai saudara yang sehati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memelihara kesatuan roh dengan selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Supaya kita satu tubuh dan satu roh,
karena kita telah dipanggil kepada satu pengharapan, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dan kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu tugas panggilan kita sebagai umat yang percaya adalah memelihara kesatuan roh. Memelihara berarti merawat, menjaga supaya tercipta damai sejahtera. Untuk itu, mari kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 650, ayat 1, ayat 4, dan ayat 5. Kasihnya mempersatukan. Kasihnya mempersatukan yang percaya padanya, yang terpanggil dalam satu harapan. Bagai tubuh Kristus Tuhan, dengan hatimu yang rendah, dalam cinta kasih Tuhan, peliharalah kesatuan rohnya, dalam damai sejahtera, dengan hatimu yang lembut, di dalam kasih Tuhanmu, peliharalah kesatuan rohnya, dalam damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga. Kami mengaku Tuhan, kami ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan mengizinkan kami boleh beraktivitas dalam satu hari ini. Tuhan juga masih memberikan nafas kehidupan dan kesehatan bagi tiap-tiap kami. Ya Tuhan Allah kami, pada malam hari ini kami seluruh jemaat Tuhan bersatu hati bersekutu untuk bersama-sama menaikkan pujian melalui nyanyian kami kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk menaikkan permohonan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas permintaan dan permohonan kami saat ini. Ya Allah Tuhan kami, kiranya Engkau mengasihani kami seluruhnya. Kepada jemaat-jemaat Tuhan yang telah bekerja dalam satu hari ini, kiranya Tuhan kasihanilah. Izinkanlah ya Tuhan setiap pekerjaan tangan jemaat Tuhan yang baik boleh menghasilkan rezeki yang terbaik dari Tuhan, sehingga itu boleh mencukupkan segala kebutuhan jasmaninya.
Demikian juga Tuhan untuk saudara-saudari kami yang saat ini mungkin dalam mencari pekerjaan. Tuhan kasihanilah, Tuhan yang menunjukkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan bagi tiap-tiap jemaat Tuhan. Berikan semangat juang yang tinggi agar dia tetap bersemangat untuk menciptakan kreativitasnya, untuk menjadi lapangan pekerjaan dan menghasilkan rezeki bagi dirinya. Ya Tuhan Allah kami, demikian juga untuk saudara-saudari kami yang saat ini mungkin dalam kesesakan karena dampak dari COVID-19 ini. Jemaat Tuhan yang tersesak dalam hal ekonominya, Tuhan kasihanilah. Engkau adalah Tuhan yang kaya, Tuhan yang penuh belas kasihan. Kiranya Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, Tuhan yang memberikan berkat Tuhan bagi mereka. Dan kiranya juga ya Tuhan Allah, ketuk pintu hati seluruh jemaat Tuhan, orang-orang yang di sekitarnya, agar mau menolong orang-orang yang tersesak akibat dampak COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk kota kami ini, Kota Pekanbaru, yang saat ini Tuhan telah ditetapkan PPKM level 4. Tuhan tolonglah kami. Dari kemanusiaan kami mengaku kami adalah orang yang lemah. Tapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan masih akan senantiasa menyertai kami seluruhnya. Tuhan kuatkanlah kami, pulihkanlah kami ya Tuhan Allah, sehingga kami boleh kembali kepada new normal sebagaimana sebelumnya. Untuk jemaat Tuhan, rekan-rekan kami, seluruh masyarakat Pekanbaru, hamba-hamba Tuhan yang saat ini terpapar COVID-19, Tuhan kasihanilah roh-Mu, roh penghiburan itu boleh memberikan penghiburan sehingga membangkitkan semangatnya, itu boleh meningkatkan imun tubuhnya. Jika saat ini Tuhan mereka harus terpisah dari keluarga mereka, mungkin mereka merasa sendiri, merasa jauh dari semuanya. Kiranya Tuhan berkenan hadir bersama-sama dengan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan semua jemaat Tuhan, saudara-saudari kami yang saat ini melaksanakan karantina, baik di karantina mandiri maupun di tempat-tempat yang telah ditetapkan pemerintah kami. Demikian juga ya Tuhan Allah, untuk para tim gugus COVID-19, aparat pemerintah, para medis dan semua relawan yang ambil bagian dalam garda terdepan untuk menangani para saudara-saudari kami yang saat ini telah terpapar COVID-19. Tuhan, semangat yang dari Engkau, jiwa pelayanan, jiwa kasih yang dari Engkau boleh hadir bagi tiap-tiap mereka untuk tetap berjuang, tetap sabar, tetap kuat untuk melayani saudara-saudari kami yang saat ini telah terpapar COVID-19. Untuk pemerintah kami juga Tuhan, dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap pengambilan kebijakan, Tuhan Engkau menyertai. Hikmat yang dari Tuhan boleh menguasai hati dan pikiran mereka, sehingga semuanya itu boleh diambil dan ditetapkan. Dan biarlah ya Tuhan Allah, kami seluruh masyarakat, jemaat-jemaat Tuhan tetap taat, tetap mengikuti aturan-aturan yang telah diambil oleh pemerintah-pemerintah kami. Berikan hati yang mau bersatu hati untuk bersama-sama Tuhan bergandengan tangan menyatukan tekad kami untuk tetap setia pada protokol kesehatan, agar kiranya Tuhan melalui ini menjadi segera untuk mengakhiri penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah kami, demikian juga ya Tuhan Allah untuk program-program gereja, secara khusus HKBP Rumbai ini yang saat ini harus terhenti karena PPKM level 4 yang telah ditetapkan di Kota Pekanbaru. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap program yang telah kami tetapkan di awal tahun itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan jika saat ini itu harus terhenti Tuhan, kami yakin dan percaya segera akan kami lanjutkan setelah PPKM level 4 ini Tuhan redakan.
Biarlah ya Tuhan Allah kami boleh kembali bersekutu di rumah Tuhan ini, beribadah minggu, beribadah pertangyangan, dan melaksanakan ibadah-ibadah kategorial yang ada di gereja Tuhan. Demikian juga ya Tuhan Allah, para hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, baik pelayanan firman dan pelayanan multimedia juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami semuanya. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, biar kami tetap setia untuk melaksanakan pelayanan ini dengan beragam cara yang kami mampu. Dan biarlah ya Tuhan Allah, firman-Mu, pelayanan ini boleh tetap berlangsung, berlanjut dan sampai kepada seluruh jemaat Tuhan, sehingga seluruh jemaat Tuhan terhibur, dikuatkan melalui firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan Allah untuk saudara-saudari kami yang mungkin saat ini dalam pergumulan berat. Tuhan kasihanilah, hiburkanlah mereka. Kuatkanlah ya Tuhan Allah, semangat yang dari Tuhan boleh nyata dalam diri mereka, sehingga mereka boleh bangkit, melanjutkan hidupnya dengan tetap optimis, penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya Allah kami, sebentar lagi kami ya Tuhan akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Itulah kebutuhan rohani kami. Kiranya ya Tuhan Allah, firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengalahkan hati dan pikiran kami yang jahat, sehingga firman-Mu yang berkuasa dalam diri kami itu boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami, sehingga terpancar kasih Kristus yang ada dalam diri kami ini. Kasih Allah kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga orang melihat, orang menyaksikan, dan akan bersama-sama datang bersama-sama dengan kami menaikkan pujian kepada Engkau, Allah yang maha tinggi. Ya Tuhan kami mengaku kami adalah orang berdosa, mohon ampun Tuhan. Kasihanilah kami, layakkanlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Oleh karena itu marilah kita siapkan hati, pikiran dan pendengaran kita untuk mendengarkan firman-Nya sambil bernyanyi buku ND nomor 826 ayat 1 dan 2 dengan firman-Mu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebersamaan-Mu dengan kami di malam ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan lewat nyanyian kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan persiapkan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami semua
supaya dapat mendengar dengan baik, mampu memahami firman-Mu dengan baik, dan mampu melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Sehingga hari lepas hari hidup kami semakin pembawa berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang pada malam ini berada di rumah, mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi khotbah di pertanyaan kita malam ini, tertulis dari kitab Keluaran pasal 16, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 18. Kitab Keluaran 16 ayat 11 sampai 18 saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, zaman terakhir ini ada banyak kejadian dan peristiwa serta persoalan yang terjadi dengan tidak terduga, bahkan tidak diharapkan, melanda dunia kita pada masa kini. Antara lain yaitu virus corona. Banyak manusia ketika menghadapi virus corona bersungut-sungut. Dan ternyata anak-anak Tuhan pun bereaksi atau mempunyai respon terhadap persoalan itu dengan bersungut-sungut. Mereka marah dan kecewa karena begitu beratnya musibah yang menimpa manusia di bumi ini pada masa kini. Tetapi ayat firman Tuhan
malam ini mengingatkan jika meresponi suatu permasalahan dengan sikap persungutan, maka akan terjadi kebinasaan. Oleh karenanya, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sakit pun itu, janganlah bersungut-sungut. Janganlah bersungut-sungut. Dalam nats ini, bangsa Israel merespon kejadian dan keadaan yang mereka alami dengan cara bersungut-sungut. Ketika bangsa Israel sedang lapar di padang gurun, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Lebih baik kami tinggal di Mesir dahulu, tetapi kami duduk menghadap kuali berisi daging dan roti sampai kenyang, daripada kami di sini di padang gurun ini mati kelaparan. Itu boleh kita lihat Bapak Ibu dan saudaraku di dalam ayat 3. Allah yang manginang tuani mahapeate burju de bata di bege de bata do ungut-ungut nasidai tung perholong ni rohas itu tuat tong Jahoba lebak terimas ibana gabe di pabua de bata matu si Musa naung ditangihon de bata do suara nasida nama rungut-unguti. Maka dikatakannya lah kepada Musa supaya pada waktu senja nanti mereka akan makan daging, dan pada waktu malam atau pada waktu pagi mereka akan dikenyangkan oleh roti. Itu bisa kita lihat di ayat 12. Dan memang benar terjadi. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh, dan pada waktu pagi terletaklah di sekeliling mereka embun. Itulah yang menjadi roti, yaitu roti manna yang turun dari surga. Itulah yang mereka pungut tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing, karena itulah menjadi makanan mereka. Dari penjelasan di atas, Bapak Ibu dan saudaraku, kita mengetahui bahwa dalam segala yang kita alami, apakah itu kelaparan, dalam kesulitan ekonomi karena akibat dari coronavirus ini, hilangnya pekerjaan, kurangnya pendapatan, sulit mencari pekerjaan dan seterusnya, apapun kesulitan kita, apapun penderitaan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, katakanlah itu kepada Tuhan. Tapi jangan dengan bersungut-sungut. Saya 2 kali lagi mengatakan, tapi jangan dengan bersungut-sungut. Sebab Tuhan mampu untuk memberi sesuai dengan yang kita perlukan. Tuhan mampu memberi sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena Tuhan maha baik. Dia maha penyayang, maha kasih. Tuhan mampu memberi di luar dugaan kita. Itulah yang pertama yang dikatakan oleh nats ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu,
kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jika Tuhan memberi apa yang kita perlukan, jika Tuhan mendengarkan dan mengabulkan permintaan atau permohonan kita, jika Tuhan sudah memberi solusi dalam pergumulan kita, memberi kelegaan dalam persoalan yang kita hadapi, bohado taheyate lupa mahita tu debata. Apakah kita menjadi lupa kepada Tuhan? Alai jok-jok do masa nasongoniati amanginang. Ketika di dalam kesusahan, dia selalu mencari Tuhan. Dia bersungguh-sungguh berdoa. Dia bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Dia bersungguh-sungguh beribadah. Dia baik kepada orang. Dia ramah. Dia saleh. Tetapi ketika sudah menjadi kaya, ketika sudah menjadi terhormat, ketika sudah berkuasa, terkenal, dia jadi sombong. Dia tidak peduli lagi kepada orang kecil. Dia tidak peduli lagi kepada orang miskin. Dia menjadi pelit. Bahkan dia menjadi kikir. Daktar todong ni akaname metbe ibana. Dia bagaikan lupa kacang akan kulitnya. Lupa akan Tuhan. Gabe diripu sude natupana di ibanai alani gogona, alani hapis taronna, alani malona, alani bisukna, alani jagona macari, alani jagona berusaha. Diturpukon naking dipaingot amanginang bangso Israel. Alay suang songoni manang hita dohot ma pinaingot ni turpukon molonung dilehon debata tu hita juhut daging songonadong naking nanilehon na tu halak Israel dilehon roti manang sagu-sagu. Tuhan memberi makanan mencukupkan segala keperluan kita, diberikan pekerjaan, diberikan harta, kekayaan, kita menjadi terhormat, kita menjadi orang yang berkedudukan dan lain sebagainya. Takasma tahamolatehoni tu Jehovah. Mari kita ucapkan selalu syukur bagi Tuhan. Kita harus ingat Bapak, Ibu dan Saudaraku, bahwa semuanya yang kita miliki adalah bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu janganlah menjadi sombong. Karena tujuan Tuhan memberikan kehidupan dan segala apa yang kita miliki adalah supaya kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Maha Pemberi. Lalu yang ketiga yang dikatakan oleh nats ini kepada kita Bapak, Ibu dan Saudaraku, pungutlah itu. Tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Itu tadi kita lihat, kita baca di ayat 16 sampai dengan ayat 18. Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan. Tapi ingatlah untuk mengambil sesuai dengan keperluanmu. Jangan ambil berlebih. Allah menyuruh bangsa Israel untuk mengambil roti dan daging puyuh itu dengan tidak berlebih.
Jika diambil berlebih, maka makanan itu akan bau dan busuk. Itu tadi kita baca di ayat 20. Tapi kita lihat tadi kelanjutan dari nats ini, karena ketamakan sebagian orang Israel, mereka mengambil berlebih supaya ada makanan untuk hari esok. Tetapi apa jadinya? Makanan yang mereka ambil berlebih, yang aturannya dipersiapkan untuk hari esok, sudah berulat, bahkan sudah berbau busuk. Seperti yang terjadi di Israel pada masa itu, begitu pula lah yang terjadi pada sekarang ini, Bapak Ibu. Saya dong dope jolma nama buat lobi di ibana ala manarihon ari marsugut. Alhasilnya apa? Misalnya makanan ya, misalnya makanan. Jika makanan kita ambil berlebih, yang seyogianya itu untuk orang lain, maka orang lain tersebut akan kekurangan. Jika kita makan berlebih, lebih dari porsi yang biasa kita makan di rumah, ya, maka akan terjadi obesitas. Atau bisa menjadi penyakit, Bapak Ibu dan saudaraku. Misalnya penyakit gula ya, atau kolesterol. Oleh karena itu makanlah secukupnya. Makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuhmu supaya sehat. Dan lagi, jika mengambil berlebih, patuduhon hamokku sodoi amanginang, menunjukkan ketamakan. Jika tamak, maka mengakibatkan kesusahan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Dan perilaku tersebut tentulah tidak disukai oleh Tuhan karena bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita tamak. Bapak, Ibu dan saudaraku, tetapi marilah ini menjadi perenungan bagi kita. Mengapa terjadi banjir? Mengapa terjadi yang mengakibatkan kesusahan bagi banyak manusia? Karena penebangan kayu, penggundulan hutan terjadi oleh oknum tertentu. Untuk apa kayu ditebang? Untuk apa hutan digundul? Untuk membuat usaha oleh oknum tertentu. Karena ketamakan oknum tertentu tadi, maka kita terkena imbasnya. Terjadilah banjir, melanda, asap melanda, kabut pun melanda, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga karena ketamakan oknum tertentu, mereka menerima suap, mereka korupsi, mereka tidak mampu mengatakan sudah cukup. Akibatnya apa? Kita juga yang terkena imbasnya, mengalami berbagai-bagai kesusahan. Dan juga mereka atau oknum tertentu tadi yang pasti akan menerima, akan mengalami kesusahan cepat atau lambat. Karena Tuhan tidak suka kepada orang yang tamak, mokus. Maka tadi di ayat ini dikatakan,
Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing yang di ayat 16. Karena itu jangan ambil lebih, jauhkan ketamakan dari hidupmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema minggu kita memelihara kesatuan roh. Dalam kehidupan ini, kita tidak pernah terlepas dari orang lain. Artinya, kita berada dalam komunitas. Apakah itu di rumah kita, bertetangga, di sekolah, di tempat pekerjaan kita, di gereja, bahkan bernegara. Itu membuktikan bahwa kita adalah makhluk sosial. Karena kita harus bersosialisasi dengan banyak manusia. Jika banyak manusia tentu beragam gaya. Jika banyak manusia tentu beragam cara, ciri, tipe kehidupannya. Maka dari itu perlu kita memelihara kesatuan di dalamnya. Dengan cara jangan bersungut-sungut jika ada yang kurang ataupun yang lebih. Di dalam memelihara kesatuan, cukuplah yang ada padamu. Hasabab pema na adong diho. Unang buat lobis yan napatut. Unang marsigulut jalata hamolatehon matu de bata sude akan anilehonna. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Lausta padau ma akka parbola-bolaton. Amanginang manotong mahita marhapor siaon tu de bata jala sai tu ibana mahita mangido ala burjudo debata mangalehon hobar tuaka nata pangido asal ma di bagasan bulus dohot di bagasan haporseaon hita mangido tu ibana na lehonon nado. Amen. Martangi yang mahita. Moliate male Tuhan nunga di paluas ho hami marsaor di bagasan jabunami ganup rapdohot pangisi ni jabunami yanakon nami dohok manangisi petahenaro tu jabunami di bornginon gaberap hami mamuji dohok pasangapon ho jala nunga hutangi ho kami betuhan hatam na pinasaha ni naposom nama dokon tuhami asa unang marungutungut hami ahape namasa dingolunamion na paet na hacit dohok na tabupe na hujalo hami siakko asa unang ma say marungutungut tami songon bangso Israel naking alai naing matorus huidahami di bagasan ngolunami tung macai gajang do tanganmu mamasu-masu hami ay dilihokodo ditikina akka nanaing pakyon nami akka nanaing panganon nami moleate matutu disaluhu denggan dibasami Tuhan ay disari hokodo hami. Tuhan Jehovah suang songoni dipaingot jamita hami di bornginon asa say ulahok kami matutu na makasabab pon na adong di hami unang seneng manggulut na say lobi asa boy mahami marpanarihon tudongan jala ngolunami gabe pasu-pasu tu saluhut na mamereng ngolunami takas madiida
Adong Yesus Kristus di bagasan ngolu nami, molohu hangulho kami, makasabapon na adong dihami. Unang mahami gulut di arta, unang mahami gulut di sinamot, alay terus mahami Tuhan, mengucapkan syukur, madok moleate di saluhut panarihononmu dihami. Tuhan, di masa-masa ni sorimago COVID-10 siyaon, ikon kembali mahami muse marparsaoran, marhite parmingguon ng partangyangan dito nga ni bagas nami. Alani Tuhan, terus mahami mangido tuho di tangyang nami. Asa salpuhon mali Tuhan, COVID sorimago 10 siyaon siyan tonga-tonga nami. Talumubi Tuhan siyan bangson dohot negara nami siyan tonga-tonga ni Portibion. Asa boy hami sonang, boy hami muserap marlas ni roha doho akka sude ruas ni huriam. Doho sude akka na porsia tuho marpungu hami masih parsaoran dame di tonga ni Jorom. Alani Tuhan nangpe di bagasan pardalanan nami ikon mamolus, ikon rap dohot virus koronaon. Alay sailehon madihami gugu, sailehon dihami imun tubuh yang kuat, sailehon dihami Tuhan hahipason. Asaboy hami manggulmit, asaboy hami mangulu, asaboy dope hami Tuhan mangulahon, ragam ni akka ulahon nami. Molohodo dongan nami Tuhan di seluhut perdalanan nami, na pasisyon pada onmu dohami sian akka virus COVID na masa nuaing di Portibion. Jala torus do piale Tuhan tangi honon na tangyak konon nami. Ima kadongan nami na marsahit talumobi alani COVID-10 siai. Di dia pe Tuhan nasida nuaing marubat. Di rumah sakit manang na di Jabu Nabi ala mengadopi karantina nasida Tuhan. Homa Tuhan dongan nasida, daoni nasida Tuhan urupi. Sai paneyang Tuhan pakilalan nasida. Pamalum Tuhan nasasahit na manggerogoti ngoluna. Unang niyan nasida gabe susa. Unang niyan nasida gabe madele gabe lipe dalan nasiyakko. Ale terus mamarsi hohot Tuhan nang pehatsit diae. Ho dihaposi, ho dihaporseai, tuho toktong mangido pangarupion. Ale Tuhan Jehovah, molo tungpesun anon partangyangan nami. Ale pos dorohan nami dakya sun holong musiak kami. Dakya sidung asiasim siak kami. Ala nirapon ho mahami toktong di bagasan ngulu nami. Tutanganmu mali Tuhan hupang gopok kami daging nang todi nami. Mangasahon Kristus Yesus martangyak kami tuho. Amen. Hurian itu hatta dinong tabigi naking hatani di bata seanggihot may taauhon taulahon di bagasan ngolutta jala dauma parungutungutoni sian hita. Alani tapuji ma Tuhan marhite namaredde hita sian buku edde nomor 503 ayat 1 ayat 2 sabbil ma tapapungu peliatta. Di
Marilah kita akhiri ibadah partayangan kita di malam ini. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam bagi kita Bapak Ibu dan Saudaraku. Semoga kita dapat beristirahat dengan baik. Horas.